Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pengabdi Dr. Mutia Sukma Mars Fiskua dan tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Pada saat ini kami akan melaporkan laporan akhir pengabdian dosen pemula dengan skema program integrasi Prodi dan Nagari atau PI PN. Untuk tahun ini kami mengangkat topik kelas geriatri, edukasi dan pemeriksaan kesehatan dasar bagi lansia dalam program integrasi Prodi dan Nagari di Jorong Sawah Lie, Nagari Bataga sebagai upaya untuk mendukung pencapaian SDGs. Jadi saya dengan beberapa orang dosen dan juga beberapa mahasiswa telah melakukan pengabdian ini, di mana latar belakang masalah utama lansia di Nagari Bataga yaitu akses layanan kesehatan yang terbatas, di mana kita tahu untuk Jorong Sawalie sendiri berada di kaki Gunung Singgalang dan Merapi, sehingga akses kesehatan sangat terbatas. Juga ada risiko-risiko kesehatan yang lain serta rendahnya kesiapsiagaan bencana. Padahal kita tahu Jorong ini dan Nagari ini berada di daerah rawan bencana. Solusi terintegrasi berbasis komunitas sangat diperlukan, sehingga kami membuat sebuah kelas yang bernama kelas geriatri, di mana melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, edukasi penggunaan obat tradisional yang rasional, intervensi gizi dan latihan fisik sederhana, serta edukasi kesiapsiagaan bencana. Selain itu, juga kami melakukan deteksi dini berbasis screening berupa pemeriksaan tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh, pengisian kuesioner MNA, SARF-C, dan pemeriksaan kekuatan otot dengan hand grip strength. Nah, hasilnya ini dapat dikonsulkan langsung kepada petugas kesehatan yang hadir pada saat itu. Dampak yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia, meningkatkan kemandirian, dan juga untuk meningkatkan keselamatan lansia. Selain itu, kami berharap ada penguatan jejaring komunitas antara kader, tenaga kesehatan, dan lansia. Hal ini sesuai dengan agenda global dalam upaya mendukung SDGs 3, 4, dan 11. Luaran penelitian dan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan lansia dan keluarga, dapat menjadi basis data kesehatan lansia di Nagari Bataga untuk publikasi ilmiah, dan bisa menjadi model layanan lansia berbasis komunitas yang dapat direplikasi. Untuk metode pelaksanaan yang telah kami lakukan, yaitu tahap persiapan koordinasi dengan stakeholder terkait, juga menyiapkan buku saku yang akan diberikan pada saat pelaksanaan, juga menyiapkan alat-alat pemeriksaan dan instrumen screening. Di tahap 2 kami melakukan pelaksanaan yang dilaksanakan di Wali Nagari Jorong Sawah Lie, di mana kami melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan dan screening lansia. Yang kedua, edukasi kesehatan. Di tahap ketiga, kami evaluasi data yang didapatkan dari hasil screening dan melakukan tindak lanjut umpan balik kepada stakeholder terkait. Untuk luaran, kami berharap adanya basis data kesehatan, ada publikasi ilmiah, dan materi diseminasi berupa infografik, leaflet, dan model layanan komunitas yang bisa direplikasi. Ini draft hasil dan luaran yang telah dicapai, di mana didapatkan beberapa temuan utama. Pada dasarnya kami melakukan pengabdian masyarakat yang telah disampaikan kepada masyarakat sekitar untuk datang pada hari H. Nah, di mana jumlah kedatangan masyarakat itu sebanyak 96 orang untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan secara massal. Namun untuk data penelitian yang memenuhi kriteria lansia atau berumur 60 lebih dari 60 tahun itu sebanyak 35 orang. Nah, data ini yang kami gunakan untuk data penelitian lansia. Yang kedua, prevalensi hipertensi tahap 1 cukup tinggi dan ditemukan kasus prediabetes, diabetes, hiperurisemia, dan hiperkolesterolemia. Kalau melihat hubungan antar komponen yang kita periksa, IMT, umur, gula darah, asam urat,
kolesterol tidak berhubungan signifikan dengan kejadian hipertensi pada analisis multivariat yang telah dilakukan. Nah, untuk program ini sendiri telah kami laksanakan dengan kegiatan edukasi geriatri, pemeriksaan kesehatan, juga telah dilakukan publikasi di media online, serta melibatkan kader yang berada pada jorong tersebut. Untuk Jorong Sawalie di Nagari Bataga ini dipilih sebagai lokasi karena menjadi percontohan ILP dan memiliki dukungan kelembagaan yang kuat, baik itu dari Nagari ataupun dari Dinas Kesehatan. Dan bisa kami simpulkan kesiapsiagaan bencana lansia masih rendah meskipun lokasinya berada di daerah rawan bencana. Sehingga nanti diperlukan edukasi yang lebih rutin pada masyarakat di sini. Ini luaran yang telah kami buat. Kami telah membuat buku saku mengenai hidup sehat yang berisi tentang edukasi gizi, penggunaan obat tradisional yang rasional, juga tentang penyakit geriatri, dan terakhir kami juga menyisipkan bagaimana cara penyusunan dari tas siaga bencana. Seperti yang kita ketahui, Fakultas Kedokteran UNP memiliki keunggulan manajemen risiko kesehatan bencana alam. Jadi ini sangat terkait dengan keunggulan dari fakultas sendiri. Nah, untuk luaran yang lain kami telah mempublikasi berita di media online, yaitu yang pertama di rri.com dan juga yang kedua di antara sumber news. Untuk publikasi ilmiah, kami telah melakukan publikasi di jurnal bereputasi nasional, dan untuk video kegiatan telah kami publish di Instagram Kedokteran UNP dan juga telah di-repost oleh Instagram UNP Pusat. Nah, ini adalah kelanjutan dari kegiatan telah dilakukan PKS antara Fakultas Kedokteran dan Nagari Bataga, juga ada dukungan dari Dinas Kesehatan Agam yang juga menaungi Puskesmas Sungai Puar. Nah, Puskesmas Sungai Puar ini merupakan fasilitas kesehatan yang menaungi Nagari Bataga. Ini adalah poster yang sebelah kiri atas adalah poster yang kami buat pada saat acara kegiatan. Di bagian bawah terlihat panitia berupa yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang dilibatkan. Di bagian kanan atas itu ada dukungan dari berbagai stakeholder, yaitu dari Wali Nagari Bataga, dari Kepala Puskesmas Sungai Puar beserta staf, dan juga kader dari Pustu Jorong Sawalie. Nah, ini yang paling bawah kanan edukasi Dr. Ainil Mardiah SPGK tentang edukasi gizi untuk lansia. Ini bisa menjadi rencana kegiatan untuk tahun selanjutnya jika kami diberikan kesempatan lagi, yaitu bisa dilakukan pelatihan lanjutan kader kesehatan lansia, dapat dilakukan monitoring secara bertahap dan follow up secara terus-menerus minimal setiap 3 bulan kepada lansia, adanya integrasi dengan posyandu lansia, penguatan kesiapsiagaan bencana, yaitu dengan melakukan simulasi evakuasi bencana, diutamakan secara berkala, dan terakhir advokasi kebijakan lokal, yaitu mendorong pemerintah nagari untuk memasukkan program kesehatan lansia sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan nagari, sehingga nanti tersedia dukungan dana dan sarana untuk kegiatan selanjutnya. Nah, jadi setelah kegiatan ini kami terus berdiskusi dengan pihak nagari dan kebetulan kemarin ada KKN tematik prodi yang akan diusulkan. Nagari Bataga sendiri memiliki prioritas utama, program utamanya adalah pencegahan stunting. Nah, jadi kami berusaha untuk memfasilitasi, untuk membantu di sana, mengajukan usulan kegiatan KKN tematik dengan topik dari Bundo ke Anak Nagari, pengentasan stunting dari hulu ke hilir melalui penguatan kesehatan remaja, ibu dan anak di Nagari Bataga sebagai upaya implementasi SDGs pada tahun 2030. Dan alhamdulillah pihak Nagari sangat menyambut baik
KKN yang akan dilakukan mahasiswa di Januari tahun depan. Nah, untuk luaran selanjutnya kami ada poster WNP Expo, di mana untuk kelas geriatri ini kami mendapatkan porsi di poster cetak yang akan dipajang di WNP Expo nantinya. Untuk serapan dana, alhamdulillah sudah terserap dengan baik 100%. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada LPPM yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Ini merupakan hal pertama bagi kami untuk melakukan pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillah pihak nagari, pihak puskesmas, dan pihak masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan ini dan mereka berharap dapat dilakukan kegiatan ini secara berkelanjutan. Semoga tahun depan kami dapat kesempatan lagi dari LPPM. Demikian presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.